Halo, saya Iki. Kita kembali lagi untuk melanjutkan dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu kita sudah melengkapi CRUD, yaitu kita sudah menambahkan edit to do by ID. Berarti itu kita sudah menyelesaikan semua CRUD dari create, read, edit, and delete. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kapan kita harus membuat API dan masalah yang sering sekali dijumpai ketika kita membuat API. Nah, kita harus membuat API jika klien kita itu terpisah dari server. Biasanya kan kalau kita buat aplikasi kayak PHP atau .NET itu biasanya by default si klien kita itu server render dan dia di dalam satu IP yang sama. Terus kalau kita buat API itu biasanya kita nge-serve si server tuh nge-serve ke klien yang di beda API. Kayak kalau kita mau buat klien yang full SPA atau single page application yang dia request datanya itu full Ajax, atau klien mobile aplikasi kita. Nah, mobile aplikasi kita itu nggak bisa langsung connect ke database langsung. Jadi dia harus melalui perantara si servernya. Nah, nanti servernya ini request atau langsung transaksi ke database-nya, dan itu langsung dibalikin ke klien dengan respon JSON. Nah, jadi di sini saya membuat server, ini database-nya, ini kliennya. Nah, ini biasanya kalau kayak gini ini terpisah repositorinya atau terpisah IP-nya. Nah, di sini saya ngebuat port 3000 dan 3001 si servernya. Nah, masalah yang sering terjadi kalau IP atau servernya terpisah itu biasanya kita kena masalah di CORS. Nah, CORS, jadi si klien request ke server, tapi karena si kliennya beda, IP-nya beda dengan server, jadi si server nggak mau ngebalikin datanya yang di request oleh kliennya karena si server itu nggak kenal sama si kliennya. Nah, jadi kita harus ngasih whitelist di server klien mana aja yang boleh nge-request ke si servernya atau ke API-nya. Baru ntar kalau dia udah di whitelist, nanti si server bisa ngebalikin data yang di request dari klien. Nah, ini biasanya disebut yang namanya CORS atau Cross Origin Resource Sharing. Nah, biasanya orang-orang yang ngebuat aplikasi klien, kadang mereka suka nanyain, ini kenapa kok bisa CORS? Kenapa muncul error CORS? Nah, itu masalahnya sebenarnya bukan dari kliennya. Sebenarnya masalah itu ada di servernya. Si servernya itu tidak me-whitelist si kliennya. Jadi yang perlu di solve bukan di kliennya tapi di servernya. Tambah whitelist tambah whitelist IP kliennya. Kalau kita udah nambahin whitelist, misalkan kita punya satu klien nih di home port 3000, jadi kita cukup nambahin whitelistnya ke port 3000. Jadi ketika port 3000 ini nge-request data ke server langsung ngasihin karena si kliennya itu sudah di whitelist oleh servernya. Tapi kalau ada klien yang nggak dikenal request ke server, si server nggak akan ngebalikin data yang di request oleh klien yang dikenal. Jadi kita bisa nentuin si server boleh ngirim data ke IP yang udah di whitelist. Oke, kita demo aja. Oke, sekarang saya masih belum nambahin handle CORS sama sekali di servernya. Jadi ini saya udah punya kliennya itu saya request Ajax ke API to-dos, terus dia nge-append di ID content list of to-dos-nya. Terus kalau error dia munculin error. Untuk jalanin klien ini saya udah nambahin yang namanya live server. Nah, ini
scripts buat jalanin ininya, index.html nya. Dia ada di folder client. Kita kasih port 3000. Ini client index.html. Saya nambahin dev dependencies left servernya. Oke, kita jalanin aja si server.js nya. Terus kita jalanin juga si kliennya dengan ketikkan script yarn client. Oke, ini udah jalan si kliennya, ada di port 3000 dan API kita di port 3001. Oke. Nah, ini dia nggak dapat datanya. Nah, ini ada error. Nah, errornya itu si requestnya, Ajax-nya itu diblok karena dia beda IP-nya, beda portnya, beda server lah pokoknya. Nah, ini by default dia nggak bisa nge-request sama sekali ke IP ke ke server API kita. Nah, caranya biar si klien yang port 3000 ini bisa akses ke server, kita perlu tambahin middleware yang namanya CORS. Oke, kita tambahin aja middleware-nya. Oke, udah nambah nih middleware-nya. Ini ada middleware CORS. Setelah itu kita masukin aja ke server.js-nya. Kita masukin CORS. Nah, si CORS ini dimasukinnya itu ke middleware si Express. Jadi kita bisa pakai app.use CORS trigger, kita save. Kita jalanin lagi server API-nya. Oke, udah jalan. Kita refresh. Nah, ini sekarang kita udah bisa dapat si data dari API-nya. Ini kalau mau dilihat, ini ada tulus. Nah, ini dapat datanya. Nah, kalau ini kan berarti semua request yang dilakuin oleh klien, mau yang dikenal maupun nggak dikenal, itu masuk. Jadi si server kita punya nggak terlalu restrict banget sama klien. Nah, gimana caranya buat merestrict klien yang punya kita saja gitu. Oke. Kalau dilihat CORS itu dia punya options atau config. Nah, config-nya itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada banyak. Nah, yang buat nge-restrict itu dia origin. Ini origin itu dia nge-restrict by IP-nya. Jadi kita bisa lihat origin di klien kita itu berapa requestnya. Origin kita itu berapa IP-nya kalau dari request. Nah, ini originnya localhost 3000, kita masukin aja localhost 3000. Localhost 3000. Oke, kita save. Coba kita refresh lagi di kliennya. Oke, dia masih dapat. Nah, tapi misalkan kalau kita ubah di sini jadi 2099, kita save, refresh. Nah, dia nggak bisa dapat si datanya lagi karena dia kena CORS. Nah, selain kita nambahin di middleware yang global, jadi semua URL di tackle sama middleware ini, kita juga bisa masukin middleware by specific domain atau by specific root-nya. Jadi kita bisa masukin cukup di /API aja. Jadi kalau middleware itu dia ada 3 sebenarnya. Ini ada path, terus ada callback-nya. Nah, sebenarnya kalau dia pakai 3 argumen keduanya itu middleware yang dipakainya. Jadi kita bisa masukin aja di sini middleware-nya. Oke. Nah, kita masukin 3000 di sini. Oke, kita refresh. Nah, jadi dia bisa dapat lagi
dia bisa dapat lagi request ke API-nya. Ini dia muncul course ini karena saya nge-request di root path-nya. Jadi karena di home-nya itu nggak kita tackle buat handle course, jadi dia tetap kena course-nya. Jadi kita di sini cuma handle course-nya di /API aja.